Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan bermain-main dengan bahasa pemrograman Python. Yang mana kali ini kita akan mengambil atau menganalisa beberapa komentar di media sosial. Kita ambil media sosial di Facebook, di YouTube misalnya, dan kemudian kita saring datanya, kita ambil data dan kita saring, dan kemudian kita tampilkan dalam sebuah gambar, dan sehingga bisa kita proyeksikan bahwa kata-kata yang sering muncul atau komen-komen yang sering muncul terhadap video yang diperlihatkan dalam tayangan tersebut. Di Python kita mengenalnya dengan library, namanya library word cloud, kira-kira seperti ini ya. Jadi huruf yang terbesar itu adalah mewakili kata yang sering muncul, sedangkan kata-kata yang jarang atau yang bisa dibilang jarang itu ditandai dengan huruf yang lebih kecil. Oke, jadi pertama kita buka dulu. Misalnya kita akan mengambil komentar apa, dari channel Diskominfo Buton ya. Oke, Diskominfo Buton. Oke, jadi yang kita ambil adalah tayangan-tayangan yang live ya. Jadi sedikit saya setelah saya melihat ini channel Diskominfo Buton ini cukup menarik ya. Menariknya karena ada program yang namanya tayangan yang disiarkan secara langsung dalam channel YouTube-nya, yaitu program dari program Bupati ya, pejabat Bupati Buton, yaitu Bapak Basiran, dengan nama programnya Ngopi Wa Engrang. Oke. Jadi Ngopi Wa Engrang ini merupakan akronim ya dari Ngobrol Pagi Warga Bareng Basiran. Jadi ini perdana dia tayang, ini yang pertama, tayang di 9 September 2022, atau kurang lebih dia 1 bulan menjabat sebagai penjabat bupati, langsung menginisiasi membuat program ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol. Oke, di sini kita akan ngambil satu topik ya. Jadi kita ambil topik apa ya? Oke, mana ya, kesehatan. Oke, misalnya kita ambil ini ya, olahraga. Jadi di tahun 2022 juga Kabupaten Buton di masa jabatan Bapak PJ Bupati ini, Bapak Basiran, itu dipercayakan untuk dipercayakan untuk menyelenggarakan Porda tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Jadi ini adalah sebuah program ngobrol-ngobrol yang mana membahas mengenai topik olahraga dan persiapan prof pada waktu itu. Oke, jadi ada tayangan live-nya. Oke, ya kita sudah dapat channelnya. Nah, untuk mengambil komentar live-nya kita memanfaatkan apa ya? Coba kita cari di Google. Komen. Oh ya, ekspor komen. Oke. Ya, jadi ini kita manfaatkan sebuah aplikasi yang tersedia secara offline, namanya exportcomment.com. Jadi ini bisa mengambil beberapa komentar dari beberapa media sosial, salah satunya YouTube ya. Jadi kita ambil dulu, kita copy linknya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, kita sekaligus ambil live chatnya juga ya, komen pada saat live. Oke, start.
Oke, ditunggu sekejap ya. Ya, di sini terbaca ada 71 komen pada saat live. Nah, sekarang kita langsung download ya. Download dalam format CSV saja. Oke. CSV, oh, belum. Belum berhasil ya. CSV file. Oke, sudah. CSV. Kita ubah datanya dulu. Komen. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita manfaatkan setelah kita ambil datanya ini ya, kita buat kembali komennya dalam format CSV. Oke. Nah, sebentar kita akan olah data ini, kita akan buang yang kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah yang mengandung komennya saja ya. Oke, kita close. Nah, untuk menganalisa dan memproses data kita memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya atau programnya, tidak perlu sebenarnya dengan bantuan Google Chrome. Sekarang kita bisa memanfaatkan atau tidak perlu kita menginstal bahasa pemrogramannya ya, atau interpreternya. Jadi kita manfaatkan Google. Kita buka dulu Google Drive. Di Google Drive ada fasilitas namanya Google. Oke, ditunggu ya. Google Colab ya, Google Collaboratory. Oke. Ini sudah menyediakan sebuah fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data dengan bahasa Python ya. Oke, Google Colab. Namanya Google Colab ya. Jadi Google Colab juga ini membantu kita bekerja secara tim tanpa perlu tim dalam arti di sini berkelompok ya. Dalam arti tidak perlu hadir secara onsite ya, dalam ibarat kayak dulu kerja kelompok itu sambil makan-makan gorengan dalam satu rumah kumpul bareng. Nah, di sini di Google Colab ini kita bisa langsung melakukan kerja secara bersama di ruang dan di waktu yang berbeda. Yang penting terhubung secara internet dengan memanfaatkan ini ya. Tentu dengan memanfaatkan fasilitas Google. Oke, kita ganti dulu namanya, ini sudah terbuka Google Colab-nya. Kita ganti namanya analisa data, analisis ya, analisis komen. Oke, kita ambil dulu datanya ya, kita import dari komputer kita. Ada di sini ya. Oke, kita tarik datanya ya. Oke, data sudah ada. Sekarang kita mengimpor ya beberapa library. Jadi library ini dalam bahasa Python itu adalah sebuah bisa dibilang sebuah fitur ya, atau sebuah menu ya, bisa dibilang juga mungkin seperti itu. Mungkin ada bahasa lebih kerennya, tapi saya lebih sebut saja sebuah alat bantu ya untuk mengolah kebutuhan atau mengolah data yang kita butuhkan. Nah, di sini salah satunya untuk mengolah data format CSV atau Excel juga bisa. Kita menggunakan salah satunya itu menggunakan library Pandas ya. Oke, kita lakukan dulu import. Oke, kita running. Tambah lagi. Sekarang kita mengambil atau membaca data ya, kita sebut variabelnya data.
Jadi yang kita ambil data itu adalah data komen ya, file CSV dengan nama file komen. Oke. Ya, untuk melihat hasil sudah dibaca atau belum, kita panggil ya. Oke, jadi terbaca berapa data ini? 71 baris ya. 71 baris ini belum berarti bahwa semua data semua yang kita inginkan. Oke. Ada berapa baris ya? Jadi data.head ini adalah mengambil 5 data teratas ya. Kita ambil saja 5 data terakhir, 5 data paling awal. Oke, lompat ya. Oke, sudah terbaca. Di sini ada beberapa kolomnya. Nanti ini kita hapus ya. 1 2 3 4 5 6 7 7. Coba kita hapus dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Yang kolom yang ke-8 baru berisi komen. Namun ditandai dengan dengan indeks 0 dulu ya. Oke, sekarang kita akan menghapus beberapa kolom yang kita tidak inginkan. Sekarang kita panggil kembali datanya. Oke, jadi yang diambil adalah yang masih ada ya, kita hapus kembali nih. Masih ada baris, ada komen, ada kolom yang masuk ya, kita hapus lagi. Jadi yang kita tidak inginkan adalah kolom di 2 dan 3. Jadi ini kolom dimulai dari kolom 1 ya, indeks 0 maksud kami 0 1 2. Jadi yang kita hapus adalah kolom ke 0, yang ke 1 dan 2. Oke. Kita panggil kembali. Ya, sekarang yang muncul hanya komennya ya. Oke.
Nah, langkah selanjutnya kita ingin coba kita lihat beberapa data yang muncul ini. Ada 71 data ya. Nah, sekarang kita ingin sekiranya ada komen yang ganda ya, atau bisa dibilang kata-kata yang sama dan dikirim secara berulang ya, tentu kita tidak butuhkan juga hal seperti itu. Maka kita akan menghapus ya kata atau komen yang persis sama. Oke. Oke, sekarang kita coba kembali apakah ada data yang ganda. Ayat sini ya terbaca bahwa dari awalnya 71 baris ya, 71 baris sekarang tinggal 66 baris. Berarti ada beberapa data yang memang ganda ya, memang sama. Akhirnya kita tidak inginkan dia terhapus. Nah, sekarang data murni ada 66 baris data. Nah, proses selanjutnya kita akan melakukan perubahan tipe file. Nah, karena ya komennya ini akan dalam bentuk teks, nanti kita akan ubah format CSV dalam format TXT atau teks ya. Oke, kita lakukan. Sorry. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah ada ya dalam format txt. Oke, nah sekarang kita untuk mengolah atau menggunakan menampilkan atau menganalisis data yang kita inginkan dalam bentuk word cloud. Berarti ada library yang akan kita tambahkan ya. Oke, kita tambahkan dulu beberapa library-nya. Oke, kita running. Oke, berhasil ya. Sekarang kita panggil file yang akan ditampilkan dalam bentuk word cloud-nya dalam format txt ya. Kita sebut dengan atribut teks ya.
Oke, untuk menampilkannya kita tinggal panggil ya, teks. Oke, sudah muncul ya. Nah, proses selanjutnya adalah kita akan menambahkan beberapa kata-kata ya yang tidak perlu muncul di atau tidak perlu dianalisa. Misalnya kata-kata penghubung ya, misalnya dan, yang, dan sebagainya, yang kita sebut dengan variabel stop word. Oke, ini contoh ya. Jadi beberapa saja ya kata-kata hubung, misalnya yang, ing, kan ini kita tidak butuhkan. Maksudnya tidak dibutuhkan adalah tidak perlu hadir di tampilan analisa katanya kita, karena bisa jadi kata-kata ini nanti akan menjadi kata-kata yang akan mengganggu tampilan ya, karena bisa jadi mereka hadir atau bisa jadi ya, karena beberapa kata ini kan kata penghubung ya, yang kehadirannya sebenarnya tidak kita inginkan, tapi dalam proses analisa ini untuk sementara dikhawatirkan untuk nanti dikhawatirkan mengganggu proses analisa kita. Oke, contoh ya. Oke, sekarang kita lakukan generating atau proses workloadnya sendiri, yang kita sebut kita tuliskan dengan variabel wc saja ya, workload sama dengan. Oke, kita running untuk menggenerate. Di sini ada kesalahannya. Workload background color. Oke, berhasil. Nah, langkah terakhir kita tinggal mengimport ya filenya dalam bentuk PNG ya, dalam bentuk gambar. Word. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita download. Oh, ini sudah ada. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ternyata kata-kata yang sering muncul itu adalah Pak ini mungkin mewakili Pak PJ ya. Nah, di sini ada kata bisa, mungkin harapan ya. Tuan pasti bisa, gitu, seperti itulah. Tuan juga pot. Ini muncul juga kata uang. Apa maksudnya ini? Mungkin ada kata-kata ini sering juga muncul ya. Porto.
Oh, ini masih ada kata untuk. Ini sebenarnya ini kata penghubung, ini bisa dihilangkan sebentar. Atau bisa kita ubah, ditambahkan di word cloud-nya ya, di stop word-nya. Jadi stop word ini bisa kita tambahkan kata untuk ya, supaya hilang ya, kata ini tidak mengganggu proses analisa kita. Jadi kita ulang kembali di sini, dari kita running ulang teksnya. Oke, word cloud-nya kita generate. Oke, kita simpan filenya. Oke, kita download ulang, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini kan muncul ya. Dari perbedaannya tadi, ini masih ada kata untuk ya, ini mengganggu proses analisa. Setelah dihilangkan seperti ini, tidak muncul lagi. Jadi ada kata-kata ini ya. Oke, uang muncul, masih muncul ya. Coba kata-kata uang, apa, harapan-harapan, contoh PC ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari tampilan ini kita bisa kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa komentar pada channel Diskominfo, pada channel kegiatan Ngopi Waengrang di sesi membahas tentang olahraga ini, ternyata kata-kata yang muncul adalah seperti ini. Nah, ini bisa diulang kembali untuk bisa dianalisa ke depannya, dan bisa menjadi bahan evaluasi para pimpinan atau bahan evaluasi untuk kita sebagai masyarakat melihat ke depannya atau harapan-harapan masyarakat seperti apa, untuk bisa kita jawab konsep, untuk bisa memberikan sebuah solusi-solusi yang tepat. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.